Materi pertama yaitu Arab sebelum Islam. Sebelum lahirnya Islam, di negeri Arab bangsa ini dikenal sebagai bangsa yang maju dalam bidang ekonomi, namun tidak diimbangi dengan adab mereka yang terkenal jahiliyah. Kata jahiliyah diterjemahkan sebagai zaman ketidaktahuan. Istilah jahiliyah berasal dari kata kerja jahiliyah menjadi bodoh atau bertindak bodoh. Zaman jahiliyah terbagi kepada dua masa, yaitu satu pada zaman sebelum sejarah sampai abad ke-5 Masehi, dua pada abad ke-5 Miladiyah sampai lahirnya Islam Ibn. Kejahilian mereka bukan kejahilian kebodohan ilmu. Mereka tidak mengenal agama tauhid sehingga moralitasnya sangat minim. Keadaan masyarakat itu sangat tidak terkendali karena tidak adanya peraturan yang mengakibatkan mereka berbuat seenaknya sendiri, mulai dari mencela keturunan, mengubur hidup-hidup anak perempuan, dan berjudi. Asal-usul bangsa Arab. Pada dasarnya bangsa Arab terbagi menjadi dua, yakni Arab Ba'idah dan Arab Bakiyah. Arab Ba'idah adalah orang Arab yang sudah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya yaitu 1 kaum Ad, 2 kaum Tsamud, 3 kaum Tasam, 4 kaum Jadis, 5 Ashabar Ras, 6 penduduk Madyan. Arab Bakiyah berasal dari Bani Kahtan bin Nabi Hud alaihi salam dan Bani Adnan keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Bani Kahtan adalah Arab Arbah, Arab asli yang menghuni selatan Jazirah Arab. Dari mereka lahir raja Yaman seperti Al-Munatsarah dan Al-Kasania, serta raja-raja Kindah. Juga ada Asad yang dari mereka lahir suku Aus dan Khazraj menjadi dua suku besar di Yastrib, Madinah. Materi kedua yaitu biografi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad merupakan manusia pilihan Allah yang diutus untuk menyebarkan agama Islam. Nabi Muhammad SAW lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah di Mekah. Beliau merupakan putra dari Abdullah bin Abdul Muthalib yang berprofesi sebagai pedagang, sedangkan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Rasulullah terlahir sebagai anak yatim sebab sang ayah meninggal dunia 2 bulan sebelum kelahirannya saat sedang melakukan perjalanan dagang. Ketika masih kanak-kanak, sang ibu wafat karena sakit. Istri-istri Nabi Muhammad SAW: 1 Khadijah binti Khuwailid, 2 Saudah binti Sama'ah, 3 Aisyah binti Abu Bakar, 4 Hafsah binti Umar ibnu Al-Khattab, 5 Zainab binti Khusamah, 6 Ummu Salamah bin Abu Umayyah, 7 Suwairiyah binti Harits, 8 Zainab bin Jas, 9 Ramlah binti Abu Sufyan, 10 Safiyah binti Huyai Al-Khattab, 11 Maimunah bin Al-Harits. Adapun putra-putri Rasulullah SAW: 1 Qasim bin Muhammad, 2 Zainab binti Muhammad, 3 Ruqayyah binti Muhammad, 4 Ummu Kulsum binti Muhammad, 5 Fatimah Az-Zahra binti Muhammad, 6 Abdullah bin Muhammad, 7 Ibrahim bin Muhammad. Sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Siddiq. Secara bahasa, Siddiq berarti benar. Nabi Muhammad memang memiliki sifat Siddiq. Sifat Siddiq ini: 2. Amanah. Amanah berarti dapat dipercaya. Rasulullah SAW memiliki sifat amanah, yang berarti beliau merupakan orang yang bisa dipercaya dengan menjalankan amanah dan tidak akan mengingkarinya. 3. Tabligh. Tabligh berarti menyampaikan. Dalam pengertian sifat wajib ini, Rasulullah SAW memiliki sifat tabligh, yang berarti Nabi selalu menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fathona. Fathona berarti cerdas. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat fathona.
Hal ini berarti beliau merupakan orang yang pandai, pintar, cerdas, dan intelektual. Islam periode Mekah dan Madinah. Kemajuan yang dicapai Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nabi Muhammad SAW diutus dengan tujuan untuk memperbaiki akhlak baik untuk akhlak berhubungan dengan Tuhan maupun dengan sesama manusia. Demikian pula dalam masalah ilmu pengetahuan, perhatian Rasulullah sangat besar. Rasulullah SAW memberi contoh revolusioner bagaimana seharusnya mengembangkan ilmu, diantaranya gerakan yang dilakukan Rasulullah SAW adalah menggiatkan budaya membaca yang merupakan pencangan pemberantaskan buta huruf, suatu tindakan awal yang membebaskan manusia dari ketidaktahuan. Keluarga atau paman Nabi Muhammad SAW yang menolak dakwah Nabi Muhammad SAW adalah Abu Lahab dan Abu Jahal. Pengaruh dakwah Rasulullah SAW terhadap penduduk Mekah sangat terpengaruh dan juga masih menolak karena banyak menganut agama-agama lain, juga kepercayaan terhadap berhala masih kuat, jadi menolak dakwah Rasulullah SAW. Materi keempat yaitu masa Khulafaur Rasyidin. Kata Khulafaur Rasyidin terdiri atas dua kata, yaitu kata khulafa dan ar-rasyidin. Kata khulafa adalah jama dari kata khalifah, yang artinya pengganti atau orang yang ditunjuk sebagai pengganti pemimpin atau penguasa. Kata ar-rasyidin adalah bentuk jama dari kata ar-rasyid, artinya orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi menurut istilah Khulafaur Rasyidin adalah orang-orang yang ditunjuk sebagai pengganti pemimpin atau penguasa yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedudukan dan tugas Khulafaur Rasyidin: melanjutkan dakwah dan ajaran Rasulullah SAW, membina, mengatur, dan mengarahkan umat Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Adapun nama-nama Khulafaur Rasyidin yaitu 1. Abu Bakar As-Siddiq, 2. Umar bin Khattab, 3. Utsman bin Affan, 4. Ali bin Abi Thalib. Dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Bani Umayyah atau Khalifah Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa kekhalifahan Rasyidin. Ia memerintah dari 661 sampai 750 di Syria, Arab dan sekitarnya, serta dari 756 sampai 929 sebagai Emirat Cordoba dan dilanjutkan menjadi Kekhalifahan Cordoba 929 sampai 1931. Cordoba. Kekhalifahan Abbasiyah atau Bani Abbasiyah adalah kekhalifahan kedua Islam yang berkuasa di Baghdad dan kemudian berpindah ke Kairo sejak tahun 1261. Kekhalifahan ini berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Corak kepemimpinan yang digunakan dinasti Umayyah yaitu 1. Pemerintahan Bani Umayyah membuat kebijakan keputusan politik baik dalam negeri maupun luar negeri. Dan yang pertama dilakukan yakni memindahkan pusat pemerintahan ke Damaskus karena pertimbangan keamanan dan politik. 2. Orang-orang yang berjasa.
Orang-orang yang berjasa dalam perjuangan membela dinasti Bani Umayyah diberikan penghargaan. 3. Pembangunan kekuatan militer baik darat, laut, dan udara. 4. Muawiyah memperbarui sistem administrasi dalam pemerintahannya. Tantangan dan kemunduran dinasti Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. 1. Faktor internal. Beberapa alasan mendasar yang berpengaruh terhadap keruntuhan dinasti Umayyah adalah karena kekuasaan wilayah yang sangat luas, tidak dibarengi dengan komunikasi yang baik, sehingga menyebabkan suatu kejadian yang mengancam keamanan tidak segera diketahui oleh pusat. 2. Faktor eksternal. Intervensi luar yang berpotensi meruntuhkan kekuasaan dinasti Umayyah berawal pada saat Umar berkuasa dengan kebijakan yang lunak, sehingga baik Khawarij maupun Syariah tak ada yang memusuhinya, maupun segala kelonggaran kebijakan tersebut mendatangkan konsekuensi yang fatal terhadap keamanan pemerintahannya. Tantangan dan kemunduran masa dinasti Abbasiyah. Banyak faktor yang menyebabkan Khalifah Abbasiyah mengalami kemunduran. Masing-masing faktor tersebut saling berkaitan antara satu sama lain. Beberapa di antaranya yaitu faktor dari dalam. Perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah. Banyak sejarah yang mengatakan bahwa perbuatan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah adalah ketika terjadinya perang saudara antara Al-Amin dan Al-Mukmin Abbasiyah, serta kemajuan pada periode pertama telah mendorong para penguasa untuk hidup mewah, bahkan cenderung mencolok. Konflik keagamaan. Timbulnya konflik ini dimulai ketika terjadinya konflik antara Khalifah Ali ibn Thalib dan Muawiyah yang berakhir lahirnya 3 kelompok umat yang pengikut Muawiyah, Syiah dan Khawarij. Ketiga kelompok ini senantiasa berebut pengaruh. Luasnya wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah. Luasnya kekuasaan Bani Abbasiyah sementara komunikasi pusat dengan daerah sulit dilakukan, serta tingkat kepercayaan di kalangan para penguasa dan pelaksanaan pemerintahan sangat rendah. Pengaruh bid'ah agama dan filsafat. Beberapa orang Khalifah Abbasiyah seperti Al-Ma'mun, Al-Muqtazim, dan Al-Wasiq Ahmad terpengaruh oleh bid'ah agama dan pembahasan filsafat. Hal ini menimbulkan bermacam-macam mazhab dan meringankan persatuan umat Islam sehingga mereka terpecah belah kepada beberapa golongan dan menjakan hati kaum agamawan. 2. Faktor dari luar. 1. Banyaknya pemberontakan. Banyak daerah yang tidak dikuasai oleh khalifah dengan memilih pemimpin dari orang yang berjasa kepada khalifah sebagai penghormatan. Untuk ditambah dengan kebijakan yang menekankan pada pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam. 2. Bencana bangsa Turki amat besar. Bahaya bangsa Turki atas Bani Abbasiyah. Beberapa khalifah jadi korban mereka. Kekacauan timbul dari mana-mana, sedangkan khalifah sendiri menjadi permainan dalam tangan Panglima Turki. Dominasi bangsa
Persia. Pada awal pemerintahan Bani Abbasiyah, keturunan Persia bekerja sama dengan Bani Abbasiyah untuk mengelola pemerintah dan mengalami kemajuan yang cukup pesat dalam berbagai bidang. Materi 6 yaitu masa disintegrasi 1000 sampai 1250 Masehi. Disintegrasi merupakan suatu keadaan yang terpecah belah dari kesatuan yang utuh menjadi terpisah-pisah. Penyebab terjadinya disintegrasi pada masa Khalifah Islam di masa lampau di antara ada dinasti-dinasti yang memerdekakan diri dari Baghdad. Perbuatan kekuasaan di pusat pemerintahan, perang salib, dan kemunduran pemerintahan Bani Abbas. Dinasti-dinasti yang memerdekakan diri dari Baghdad. Dinasti dalam bidang politik sebenarnya sudah dimulai di akhir zaman Bani Umayyah, akan tetapi berbicara tentang politik Islam dalam lintasan sejarah akan terlihat perbedaan antara pemerintahan Bani Umayyah dengan pemerintahan Bani Abbasiyah. Wilayah kekuasaan Bani Umayyah mulai dari awal berdirinya sampai keruntuhannya sejajar dengan batas-batas kekuasaan Islam. Kekuasaan dinasti ini tidak pernah diakui di Spanyol dan Afrika Utara, kecuali Mesir yang bersifat sebentar-bentar dan kebanyakan bersifat nominal, yang hubungannya dengan khalifah ditandai dengan pembayaran upeti. Perebutan kekuasaan di masa pemerintahan pertumpahan darah pertama dalam Islam karena perebutan kekuasaan terjadi pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Pertama, tamat Ali menghadapi pemberontakan Taihah Zubair dan Aisyah. Alasan pemberontakan itu adalah Ali tidak mau menghukum para pembunuh Utsman yang ditumpahkan secara salim. Perang salib ini terjadi pada tahun 1905 saat Paus Urbanus XI berseru kepada umat Kristen di Eropa untuk melakukan perang suci 29 untuk memperoleh kembali keleluasaan bersiah di Baitul Maqdis yang dikuasai oleh penguasa Seljuk, yang menetapkan beberapa peraturan yang memberangkatkan bagi umat Kristen yang hendak berziarah ke sana. Sebab-sebab kemunduran pemerintahan Bani Abbas: 1. Persaingan antar bangsa. 2. Kemerosotan ekonomi. 3. Konflik keagamaan. 4. Ancaman dari luar.